Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah, telah melalui serangkaian ujian berat, mulai dari masalahnya dengan Raja Namrud, penghancuran berhala, hingga hijrahnya dari tanah kelahirannya. Di usia senjanya, ia hidup bersama istrinya, Siti Sarah. Namun, mereka diuji dengan kemandulan dari Siti Sarah. Dalam kesendirian dan penantian panjangnya, Nabi Ibrahim memanjatkan doa yang esensinya bukan sekedar meminta penerus biologis, melainkan sebuah warisan spiritual. Doa Nabi Ibrahim terabadikan dalam Al-Quran, Surat Asy-Syaffat ayat 100. Sebuah doa yang singkat namun kaya akan makna, yang artinya, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh." Doa ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim tidak hanya meminta walad atau anak semata, tetapi secara spesifik memohon minas solihin, yaitu dari golongan orang yang soleh. Beliau meminta kualitas sebelum kuantitas. Doa ini adalah pondasi yang menetapkan tujuan dari garis keturunannya. Sebuah garis keturunan yang didefinisikan oleh kesolehan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Sarah, seorang istri yang memahami dambaan suaminya, mengambil langkah yang luar biasa. Ia mengizinkan dan menghadiahkan budaknya, Siti Hajar, kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan harapan Nabi Ibrahim dapat memperoleh keturunan. Dari pernikahan inilah Siti Hajar mengandung dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Ismail. Kelahiran Ismail adalah anugerah yang mengakhiri penantian panjang Nabi Ibrahim. Namun, peristiwa ini juga memicu fitrah manusiawi yang paling alami. Kehadiran Ismail memunculkan rasa cemburu di hati Siti Sarah. Kecemburuan ini, meski tampak sebagai konflik sederhana, sesungguhnya adalah katalis yang Allah gunakan untuk menggerakkan sebuah rencana ilahi yang jauh lebih besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa Nabi Ibrahim pada surat Asy-Syaffat ayat 100, yaitu tidak hanya dengan mengabulkannya, tetapi dengan cara yang lebih agung. Ayat berikutnya, yaitu ayat 101, dengan arti, "Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar dan penyantun." Terdapat suatu hubungan yang presisi di sini. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, lalu Allah memberi kabar gembira akan hadirnya anak yang halim. Kata halim memiliki arti penyantun, sabar, tidak gegabah, dan berakal tenang. Adalah salah satu manifestasi tertinggi dari kesolehan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bahwa anak yang akan lahir ini memiliki kualitas bawaan berupa kesabaran dan ketenangan, sebuah karakter yang akan menjadi krusial dalam ujian terberat yang akan mereka hadapi bersama di masa yang akan datang. Tidak lama setelah kelahiran Ismail dan didorong oleh ketegangan keluarga yang meningkat, perintah ilahi turun kepada Nabi Ibrahim. Perintah ini adalah ujian ketaatan pertama yang melibatkan Ismail. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Siti Hajar dan putranya yang masih menyusui, Ismail, ke sebuah tempat yang asing.
Mereka melakukan perjalanan jauh dari Palestina menuju sebuah lembah di Jazirah Arab. Lokasi ini adalah tempat yang paling tidak layak untuk kehidupan karena berlembah tandus, gersang, tidak berpenghuni, tanpa sumber air, dan tanpa tanam-tanaman. Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana, di dekat lokasi yang nantinya akan menjadi Baitullah, hanya dengan bekal sekantong kurma dan sebuah griba atau wadah air dari kulit yang berisi sedikit air. Ketika Nabi Ibrahim berbalik untuk pergi, Siti Hajar yang kebingungan segera mengikuti dan memegang jubahnya. Siti Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau hendak pergi kemana? Meninggalkan kami di lembah yang tiada seorang manusia dan tiada pula apa-apa ini?" Hajar mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Namun Nabi Ibrahim dengan berat hati karena menjalankan perintah tidak menoleh. Menyadari ini bukan keputusan manusiawi biasa, Hajar mengubah pertanyaannya. "Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab dengan singkat, "Ya." Setelah mendengar jawaban itu, seluruh kecemasan Siti Hajar pun sirna. Ia melepaskan pegangannya dan mendeklarasikan keyakinannya. Jika demikian, dia tidak akan menyia-nyiakan kita. Dialog ini adalah titik balik. Siti Hajar beralih dari kekhawatiran logis berupa ketiadaan air, makanan, dan keamanan menjadi keyakinan akan perintah Allah. Setelah berjalan hingga tidak terlihat lagi oleh Siti Hajar dan Ismail, Nabi Ibrahim pun berhenti. Ia menghadap ke arah lokasi Baitullah yang kelak akan dibangunnya dan memanjatkan doa. Doa ini diabadikan dalam Al-Quran, Surat Ibrahim ayat ke-37. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau. Ya Allah, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Bekal kurma dan air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim pun habis. Air susu Siti Hajar juga mulai mengering. Ismail kecil yang masih bayi mulai menangis hebat karena kehausan. Dalam keputusasaannya itu, Siti Hajar tidak hanya duduk diam menunggu mukjizat. Didorong oleh cinta seorang ibu, ia melakukan usaha yang paling maksimal. Ia berlari ke bukit terdekat, Syafa, untuk melihat dari ketinggian, berharap ada kafilah yang lewat atau tanda-tanda kehidupan. Tidak melihat apa-apa, ia turun dan berlari-lari kecil di lembah menuju Bukit Marwah untuk melakukan hal yang sama. Ia berlari bolak-balik antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Perjuangan fisik ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu rukun inti ibadah haji dan umroh, yaitu sa'i. Ritual sa'i menjadi pelajaran abadi bahwa iman sejati adalah keseimbangan sempurna antara keyakinan hati dan aksi fisik atau ikhtiar. Setelah putaran ketujuh, ketika Hajar berada di Bukit Marwah, ia mendengar sebuah suara.
Ia terkejut dan segera kembali ke tempat putranya. Mukjizat itu telah terjadi, namun tidak di tempat ia mencarinya. Air tidak ditemukan di Bukit Syafa atau Marwah, tempat Siti Hajar berlari. Air memancar deras dari dalam tanah tepat di bawah telapak kaki Ismail yang sedang menangis. Dan ini adalah sebuah pelajaran untuk kita semua, bahwa tugas manusia adalah berikhtiar, namun hasil datang dari Allah, di waktu dan tempat yang Dia tentukan, seringkali dari arah yang tidak terduga. Melihat air yang memancar, Siti Hajar takut air itu akan meresap habis di pasir. Ia segera membuat tanggul di sekelilingnya sambil berkata, "Zam-zam," atau dalam bahasa Mesir kuno yang berarti berkumpul atau berhenti mengalir. Dan Siti Hajar mencoba menahan air itu. Mata air mukjizat itu kini memiliki nama Zam-zam. Kemunculan air di lembah yang mati adalah sinyal bagi kehidupan baru. Tidak lama kemudian, sekelompok orang dari kabilah Jurhum, salah satu suku Arab kuno dari Yaman, sedang dalam perjalanan dan singgah di Mekah bagian bawah. Mereka terkejut melihat sesuatu yang sangat aneh. Seekor burung berputar-putar di udara di atas satu titik. Para musafir ini adalah orang-orang yang memahami tanda alam. Mereka tahu betul bahwa daerah itu gersang. Namun, mereka juga tahu bahwa burung yang berputar seperti itu pasti mengitari sumber air. Untuk memastikannya, mereka mengutus seseorang. Dan doa Ibrahim pun agar hati manusia tertarik ke lembah itu mulai terjawab. Utusan Jurhum kembali dan mengonfirmasi keberadaan air. Seluruh kabilah mendatangi Siti Hajar dan Ismail, takjub melihat air yang memancar. Mereka meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal dan berkemah di dekat sumber air itu. Siti Hajar pun mengizinkan kabilah Jurhum untuk tinggal. Namun, dengan syarat bahwa kabilah Jurhum tidak berhak memiliki air itu. Mereka hanya boleh minum. Mata air itu tetap menjadi hak milik Siti Hajar dan juga Ismail. Ini adalah penetapan hukum pertama di Mekah. Siti Hajar menetapkan bahwa Mekah adalah zona terbuka untuk pendatang. Namun, kedaulatan atas sumber air sucinya tetap berada di tangan garis keturunan Nabi Ibrahim. Dengan menetapnya kabilah Jurhum, lembah yang sepi itu berubah menjadi pemukiman. Ismail yang merupakan keturunan Ibrani dari Nabi Ibrahim dan Mesir dari Siti Hajar tumbuh dewasa di tengah-tengah mereka. Ia belajar bahasa Arab murni dari kabilah Jurhum dan menjadi fasih. Kelak, keturunan Ismail dikenal sebagai Arab Musta'ribah atau Arab yang terarabkan, garis keturunan yang akan melahirkan Nabi Muhammad SAW. Setelah Ismail dewasa, ia menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum yang bernama Ri'lah binti Muddad bin Amr bin Jurhum. Tidak lama setelah itu, ibundanya Siti Hajar, pejuang tawakal yang memulai peradaban ini, wafat. Nabi Ibrahim secara berkala mengunjungi Mekah untuk menengok putranya. Ia tidak menemukan Ismail di rumah karena sedang pergi berburu atau mencari nafkah. Nabi Ibrahim menemui istri Ismail dan bertanya tentang keadaan mereka.
Istri pertama Ismail ini mengeluh. Ia menceritakan bahwa kehidupan mereka sangat sulit dan penuh kesengsaraan. Mendengar keluhan yang menunjukkan kekufuran nikmat itu, Nabi Ibrahim berpamitan dan menitipkan pesan kiasan. Apabila suamimu datang, sampaikan salam dariku dan katakan agar ia mengganti palang pintu rumahnya. Ketika Ismail pulang, ia langsung tahu bahwa ayahnya telah datang. Saat istrinya menyampaikan keluhan dan pesan dari Nabi Ibrahim, Ismail segera paham. Dia adalah ayahku, katanya, dan engkaulah yang dimaksud dengan palang pintu itu. Kembalilah engkau kepada orang tuamu. Ismail menceraikan istri pertamanya dan menikah lagi, juga dari kabilah Jurhum. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim datang lagi. Ismail sedang keluar. Nabi Ibrahim bertemu istri keduanya dan menanyakan hal yang sama. Istri yang baru ini menjawab bahwa kehidupan mereka penuh dengan nikmat dan kebaikan. Ia memuji Allah dan bersyukur. Nabi Ibrahim lalu berpesan, "Jika suamimu datang, sampaikan salam kepadanya dan katakan agar ia mengokohkan palang pintunya." Ismail mengerti pesan itu dan mempertahankan istrinya. Kisah ini bukan sekedar urusan rumah tangga. Istri yang suka mengeluh adalah palang pintu yang lemah, dan istri yang bersyukur adalah palang pintu yang kokoh. Setelah pondasi keluarga Ismail terbukti kokoh di atas rasa syukur, barulah proyek spiritual besar bisa dimulai. Pada kunjungan berikutnya, Nabi Ibrahim dan Ismail bekerja sama untuk melaksanakan perintah Allah yang tertulis dalam Al-Quran dengan arti, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail." Nabi Ibrahim membangun dan Ismail mengangkut batu, sebuah batu pijakan yang dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Digunakan oleh Ibrahim untuk berdiri saat bangunan semakin tinggi. Selama proses pembangunan fisik yang berat di bawah terik matahari Mekah, mereka tidak mengeluh. Mereka berdoa. Doa-doa mereka saat membangun Ka'bah tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. Dan doa terakhir mereka ini adalah rencana jangka panjang yang dikabulkan ribuan tahun kemudian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, keturunan Ismail, di kota Mekah yang mereka bangun. Setelah Nabi Ibrahim memiliki segalanya, anak yang soleh, peradaban yang mapan di Mekah, dan Baitullah yang telah berdiri, datanglah ujian terakhir dan terberat. Ujian ini disebut Al-Quran sebagai Al-Bala'u Al-Mubin, atau ujian yang nyata. Ujian terbesar ini datang ketika Ismail telah mencapai usia 13 tahun. Para mufasir menjelaskan balaga ma'ahus sa'ya sebagai usia remaja sekitar 13 tahun, di mana ia sudah bisa berjalan, bepergian, dan bekerja membantu ayahnya. Ini adalah waktu yang paling menguji secara emosional Nabi Ibrahim. Allah tidak meminta Ismail saat ia masih bayi atau saat diasingkan. Allah memintanya justru saat ikatan emosional ayah dan anak sudah sangat erat. Saat Ismail bukan lagi beban,
melainkan telah menjadi penolong dan buah hati yang paling disayang. Perintah itu datang melalui mimpi. Bagi para nabi, mimpi adalah hak atau benar, dan merupakan salah satu bentuk wahyu yang wajib dilaksanakan. Sejumlah riwayat menyebutkan, mimpi ini datang 3 malam berturut-turut untuk menghilangkan keraguan Ibrahim dan menegaskan bahwa ini adalah perintah ilahi. Ketika Nabi Ibrahim telah yakin dan membawa Ismail untuk melaksanakan perintah, iblis turun tangan. Iblis tahu bahwa jika ketaatan ini berhasil, ia akan menjadi simbol kepatuhan abadi. Iblis menggoda seluruh unit keluarga itu di 3 lokasi. Iblis pertama kali menggoda Nabi Ibrahim, membisikkan keraguan. Ini tidak masuk akal, ini hanya mimpi. Ibrahim yang teguh imannya menyadari godaan itu dan melempari iblis dengan 7 batu. Gagal pada sang ayah, iblis beralih ke Siti Hajar. Ia mencoba memprovokasi Sisi keibuannya. Suamimu itu gila, dia akan menyembelih putramu. Hajar, wanita yang sama yang mendeklarasikan dia tidak akan menyanyiakan kita, menolak hasutan itu dan melempari iblis dengan 7 batu. Gagal menghasut pada kedua orang tua, iblis pun mencoba target terakhir, yaitu langsung pada Ismail. Iblis menganggapnya masih muda dan takut mati. Namun, Ismail menolak godaan itu dan ikut melemparinya dengan 7 batu. Peristiwa ini adalah perang spiritual. Dan ritual melempar jumroh dalam ibadah haji adalah ungkapan dari kemenangan keluarga Ibrahim atas bisikan keraguan dan godaan emosional yang menentang wahyu. Setelah lolos dari godaan iblis, Nabi Ibrahim membuka obrolan dengan putranya. Dan dialog ini diabadikan dalam surat Asy-Syaffat ayat 102. Nabi Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Pertanyaan apa pendapatmu bukanlah permintaan izin. Perintah Allah adalah absolut dan tidak membutuhkan izin manusia. Tujuannya adalah untuk menguji kesiapan mental dan iman Ismail, dan untuk membuat ketaatan Ismail menjadi partisipatif dan disadari, bukan terpaksa. Jawaban Ismail adalah puncak dari karakternya dan jawaban dari doa Ibrahim untuk anak yang soleh. Ismail menjawab, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jawaban Ismail memiliki 3 arti yang luar biasa. Ismail langsung mengidentifikasi mimpi itu sebagai perintah, bukan sekedar mimpi pribadi ayahnya. Ia meyakini wahyu dari mimpi itu dan berkata, "Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Ini adalah sebuah janji, sesuai dengan gelarnya di surat Maryam ayat 54 sebagai Sadiqol Wa'di, seorang yang benar janjinya. Dia berkomitmen untuk bersabar. Ini adalah puncak adab dan juga tauhid. Ismail tahu bahwa berkomitmen untuk sabar itu mudah, tetapi tetap sabar saat merasakan pisau tajam di leher adalah hal yang lain. Dia tahu kekuatan untuk bersabar itu bukan miliknya,
melainkan anugerah dari Allah. Dengan berkata insya Allah, Ismail secara bersamaan membuat komitmen sekaligus berserah diri bahwa daya untuk menepati janji itu hanya milik Allah. Tepat pada detik Ibrahim hendak melaksanakan perintah itu, Allah memberi wahyu. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu." Allah pun menghentikan Ibrahim sebelum penyembelihan terjadi. Ini membuktikan bahwa tujuan dari perintah itu bukanlah darah Ismail. Tujuannya adalah kepatuhan. Begitu ketaatan mutlak itu terbukti, saat Ibrahim membaringkan Ismail dan Ismail pasrah, ujian pun telah selesai. Allah tidak membiarkan pengorbanan itu tanpa tebusan. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Seketika, Nabi Ibrahim melihat seekor domba yang besar, gemuk, bertanduk, dan putih bersih, yang menurut riwayat dibawa oleh malaikat Jibril. Sembelihan ini disebut azim atau agung, bukan karena sekedar ukuran fisiknya, tetapi karena keagungan fungsinya. Ia adalah fida atau tebusan untuk nyawa seorang nabi. Peristiwa ini menjelaskan pelaksanaan ibadah kurban yang abadi bagi seluruh umat muslim hingga hari kiamat. Melalui kejadian ini, Allah menguji dengan perintah pengorbanan manusia, namun menebusnya dengan pengorbanan hewan. Ketaatan kepada Allah harus mutlak, namun nyawa manusia adalah sakral dan dilindungi. Kisah ini adalah cerita dari kemenangan tauhid. Nabi Ibrahim menang atas cintanya sebagai orang tua. Ismail, sang Hulaimin Halim yang menepati janji, menang atas cinta dirinya kepada Allah. Dan Siti Hajar yang memulai di lembah gersang dengan tawakal, menjadi ibu dari peradaban tauhid. Doa Nabi Ibrahim di awal kisah untuk memiliki seorang anak yang soleh telah terjawab dengan cara yang paling agung. Masya Allah.